Jadi kalau Bapak Ibu ya tinggal di koridor selatan ya, itu nanti kurang lebih berada di daerah Citayam, Bojonggede, Cilebut maupun Bogor. Itu kurang lebih waktunya 1 jaman. Tapi kalau di arah Depok, Cibubur itu udah mahal Bapak Ibu harganya. Kemudian kalau ke arah barat ya Bapak Ibu akan itu kurang lebih di daerah Tenjo, Tiga Raksa, Cikoya, kemudian sampai dengan Rangkas Bitung. Nah, itu daerah-daerahnya kalau masuk ke BSD itu udah tinggi sekali. Bintaro itu harganya sudah tinggi sekali ya Bapak Ibu. Jadi ini ada 3 koridor, koridor barat, koridor timur, dan koridor selatan. Kita hanya berjarak 40 menit dari CBD Jakarta. Jadi di sini saya informasikan bahwa dengan akses kereta kita hanya butuh waktu 40 menit sudah sampai Jakarta dengan biaya Rp5.000. Dan selanjutnya kita akan memiliki direct tol akses langsung ya, yang tadi dari Cibitung ya, Cibitung Cilincing menuju ke Cikarang. Kita memiliki akses direct tol langsung. Ini seperti mana Bapak Ibu ya, kalau saya bilang ini seperti di Alam Sutra. Dulu Alam Sutra tidak mau orang beli ya, karena ke Alam Sutra itu posisinya jauh, keluar tolnya jauh. Setelah dibuka direct tol akses langsung, harganya naik. Kemudian ada IKEA, kemudian ada kampus-kampus internasional, kemudian ada apartemen premium, dan ada gedung-gedung perkantoran mewah. Nah, ini akan terjadi juga di Siniti Bapak Ibu ya. Siniti ini baru 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Kita baru mulai merintis ini baru 2 tahun ya. Bayangkan nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi akan seperti BSD dan Alam Sutra. Oke, next. Lanjut. Oke, jadi selain tadi ada komuter lain, kemudian ada direct tol akses langsung, kemudian ada 0 km, Siniti Skyway dan Siniti Station. Nah, kemudian kita ada Intercity Rail Service. Artinya, Bapak Ibu jika ingin pergi ke Jawa, ke Bandung ya, ke Cirebon, ke Solo, Yogyakarta, kemudian ke arah Malang atau ke Surabaya, Bapak Ibu cukup naik kereta api melalui stasiun Cikarang. Dan ini hanya jaraknya 5 menit aja Bapak Ibu dari sini. Nah, jadi nggak usah harus ke Gambir, nggak usah harus ke Bekasi, cukup ke stasiun Cikarang. Nah, terminal Cikarang juga dekat Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu mau naik bus ke arah Jawa ya, keluar kota, Bapak Ibu cukup 5 menit sudah sampai di terminal Cikarang. Terminal Cikarang maupun stasiun Cikarang kalau mau keluar kota mudah, naik kereta api maupun naik bis. Kemudian kita terintegrasi ya dengan MRT fase 3 ya, dimana yang menghubungkan antara Balaraja dengan Cikarang. Dan terakhir berhenti MRT ini di dalam kawasan Siniti. Cikarang MRT Station ada di Siniti ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya. Oke, bis kita. Jadi gini Bapak Ibu ya. Yang pertama saya coba jelaskan tadi adalah lokasi Siniti berada di Cikarang Utara, di mana Cikarang Utara tidak ada kawasan industri ya, tidak bergabung hunian dengan industri. Jadi pure adalah komersial ya kan, dengan kawasan hunian saja ya. Kemudian terletak di Jalan 0 km Pantura yang menghubungkan Jakarta dengan Karawang dan Cikampek. Jadi ini akses 24 jam jalan utama. Oke. Kemudian kita akan ada direct tol akses langsung. Oke. Terus kita terintegrasi dengan TOD, Super TOD, di mana ada 4 moda transportasi umum. Yang pertama adalah komuter lain, yang kedua adalah MRT, yang ketiga adalah stasiun Cikarang menuju ke Jawa, ataupun dengan bus. Suaranya kalau Oke. Nah, kemudian kita ada MRT dan ada bis kita. Nah, bis kita ini menghubungkan antara LRT
MRT Station Jatimulya di Bekasi Timur, kemudian Tambun, Cibitung ya, kemudian Cikarang Terminal dan Cikarang Station, dan terakhir di Sididi Puspul. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya mau ke stasiun Cikarang, mau ke terminal, mau ke Tambun, mau ke Cibitung maupun ke LRT, cukup naik bis kita. Jadi kita ada 4 moda transportasi umum ya. Jadi kita adalah Siniti yang terintegrasi dengan Super TOD. Jadi di kota mandiri yang terintegrasi dengan 4 moda transportasi umum. Oke, next. Oke, Cikarang International City. Nah, ini adalah gambarannya. Oke, lanjut. Kita telah mendapatkan penghargaan ya, penghargaan Best Concept Skala Development tahun 2023 Golden Property Award dan Best New Development tahun 2021 dari Bank Mandiri Awards. Next. Nah, kita sini adalah cara rancang sebagai podcast city development, di mana pedestrian kita adalah lebar 10 meter, kita memakai smart city konsep, kita memiliki 6 sampai 8 lane road, illumination lighting, dan kita memiliki 18 hole golfers. Oke, next. Oke, ini adalah gambaran-gambaran yang nanti kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke, next. Lanjut. Oke, lanjut. Saya lanjut lagi. Oke. Ini adalah konsep ya. Konsep di mana alam bertemu dengan masa depan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini menawarkan teknologi dan kenyamanan atau kesejukan ya dengan alami. Jadi modern dan alami yang dipadukan yang ditawarkan oleh Sinti. Tadi yang pertama saya bicara lokasi, yang kedua adalah aksesibilitas, yang ketiga adalah konsep. Ini konsep dari sini. Oke, next. Ya, next. Lanjut. Oke, ini adalah taman hijau. Ini adalah jalan, apa namanya, jogging track. Oke, lanjut. Ya, next generation living, next. Live ya, lifestyle juga kita di sini. Oke, next. Nah, ini adalah master plan kita. Ya, master plan kita adalah seluas 500 hektar Bapak Ibu ya. Gimana 100 hektar adalah existing dari proyek sebelumnya namanya Deden Cikarang City. Dan sekarang kita upgrade menjadi Sididi namanya Bapak Ibu. Ya, kita terbagi dari 2 fase. Fase 50 hektar adalah international quarter, dan fase yang kedua 350 hektar adalah Cikarang Central Business District. Ya, kita dibagi 2 fase. Oke, lanjut next. Oke, lanjut. Back dulu. Back. Ya. Gambarnya belum gue ya, ini yang nomor 21. Oke. Ya, ini. International Water ya, 50 hektar dan 350 hektar yang atas tadi. Nah, ya ini 350 hektar. Ya, jadi kita ada 2 fase. Kita sekarang fokus saja yang 50 hektar dulu Bapak Ibu ya, yang kita pasarkan dan yang kita kembangkan. Nah, yang di tengah itu area yang memiliki 100 hektar existing. Nah, yang di belakang adalah 350 hektar, namanya Cikarang Central Business District. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini area yang 350 hektar. Jadi di sini balik. Oke, ini dari Rekop Akses ya. Kita ada Big Box Komersial, ada 18 golf itu di samping tol, Cibitung Cikarang ya tol. Kemudian ada MRT Station Central Park di Tahap.
klaster Samia ya, kemudian ada Siniti Super Cluster dan residensial. Jadi gini nih konsepnya Bapak Ibu. Nah, kita nih ada taman di tengah namanya Central Park. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada MRT Station. Nah, kemudian dikelilingi oleh Digital Hub, oleh Big Box Commercial Area. Oke, nah kemudian baru dikelilingi oleh area perumahan residensial. Kemudian kita memiliki 18 hole golf course di samping park. Oke, ini area yang 350 hektar. Oke, lanjut next. Ini lapangan golfnya. Oke, lanjut next. Posisinya di samping tol. Oke, next lanjut. Ini untuk area Central Park. Kemudian ini adalah Digital Hub. Ya, kemudian lanjut. Ini adalah Big Box Commercial Area. Next. MRT Station. Next. Ini tol yang vertikal akses langsung ya. Cikarang ke Cibitung. Dari Cibitung ke Cikarang. Oke, lanjut. Ini Ecolink Road. Nah, jadi di Bapak Ibu saya coba terangin ya. Untuk menghindari banjir ya, kita telah membuat jalan dan pendistrian ya. Ini untuk air ini berada di tengah. Jadi arti saluran air dan jalan ini kita tinggikan juga ya Pak Ibu ya. Dari existing yang sudah ada kita dan jalan naik 80 cm. Kemudian dari existing jalan yang sudah ada untuk klaster kita naik 120 cm. Ya, jadi itu sudah tinggikan saluran kita buat. Nanti jadi kita dalam kan jadi air debit air itu bisa menampung lebih banyak sehingga untuk resiko banjir kita bisa hindari. Kita sudah pikirkan ke depannya bagaimana. Oke, lanjut. Oke, ini adalah gambaran internasional quarter yang 50 hektar. Tadi yang 350, sekarang kita bahas yang 50. Nah, yang 50 ini ada namanya Siniti Skyway yang menghubungkan Siniti dengan Jababeka, kemudian ada Siniti Station, kemudian ada area Marshall, Bogomati, McD, kemudian ada klaster Hanani, kemudian ada universitas ya, pusat pendidikan dan high school international school, kemudian ada aspek medical, Siniti Mall dan area komersil. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah Urban Hub yang berukuran 3 lantai dan klaster Hanami. Nah, Urban Hub dan Hanami ini masuk di quarter 50 hektar ya fase 1. Oke, lanjut. Next. Ya, lanjut. Oke, dilanjut slide-nya. Next. Habibie ya langsung. Oke. Nah, ini gambaran untuk Aspen Medical ini rumah sakit internasional dari Australia. Oke, next. Nah, ini ada high school internasional ya sekolah. Oke, lanjut. Kemudian kita ada Siniti Mall ya. Ini Siniti Mall ya, luasnya itu kurang lebih 25 hektar areanya. Terus luas bangunannya 105.000 meter persegi, terdiri dari 4 lantai ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ini tenant-tenant yang akan bergabung. Oke, lanjut. Ini tenant yang sudah bergabung dan kita akan kolaborasi. Next. Ya, ini yang sudah join dan ini kita akan berkolaborasi. Oke, lanjut. Oke, ini banknya. Kita kerjasama oleh Bank Permata, Bank BNI, BSI, BRI, Mandiri, BCA, dan Bank BJB. Oke, Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah bicara ada 4. Yang pertama adalah alokasi, yang kedua adalah aksesibilitas, yang ketiga adalah konsep, yang keempat adalah fasilitas, yang kelima adalah developer. Oke, ya tak kenal maka tak saya nggak tahu ya developer siapa sih yang bangun. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Developer kita adalah PT Sri Pertiwi Sejati ya.
Jaringan Kenapa, Bibi? lagi error. Sedikit lagi habis ini untuk sini. Iya. Hanami ya? Belum, Habibi, ini saya lagi nerangin developer. Yang ini? Bawa lagi. Oke, terus next. Oke, Cikarang International City Developer by PT Sri Pertiwi Sejati ya. Kita adalah the only integrated township in Cikarang, best township skala development tahun 2023 ya. Best township development regional Bekasi dan surrounding Golden Property Award tahun 2023. Oke. Next. Kita juga sudah diresmikan oleh dua presiden ya, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Presiden Jokowi ya. Jadi udah lebih dari 20 tahun. Oke. Terus area kita di mana aja? Next. Area kita itu ada di daerah kawasan timur ya. Dari Jakarta ke timur ya, kita ada di Cikarang, kemudian kita ada ke Kerawang, kemudian kita ada di Subang ya. Kita banyakkan perumahan ya, perumahan Grand Subang, Mega Regency, Serang Baru, Villa Kencana, Grand Vista ya. Nah, kemudian GCC ini sudah sold out ya. Dulu proyek namanya GCC, kita upgrade menjadi Siniti. Siniti ini adalah proyek masterpiece kita ya, proyek terbesar dan terbaik ya di Siniti. Oke. Sudah selesai ya untuk Siniti. Mungkin Pak Habibie bisa putar yang video yang Siniti ya, yang video 1 sama tentang Siniti dan tentang Cikarang sebelum kita masuk ke Urban Hub ya. Urban Hub. Oke, saya sapa lagi ya Bapak Ibu, terima kasih udah join di sore hari ini Zoom bersama Siniti, proyek baru di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kita akan membangun kota mandiri seluas 500 hektar dan bertaraf internasional dengan fasilitas dan konsep yang sangat luar biasa. Jadi ini untuk investasi maupun untuk hunian ini sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan lihat video ya dari Siniti dan Cikarang ya. Bukan yang ini ha, bukan ini ha. Ini Hanami. Yang video Siniti dan Cikarang tadi, video 1 dan 2. Bukan yang ini Hanami, bukan ini Habibi. Yang video 1 dan 2 yang udah saya share tadi. Video 1 dan 2.
Cikarang itu apa sih? Cikarang itu di mana sih? Sini kita kasih tahu sedikit tentang Cikarang. Kalian tahu gak? Ternyata Cikarang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan kawasan ini bermula dari Pasar Cikarang pada tahun 1950-an yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga sekitar Cikarang sampai dengan Karawang. Kemudian, kehadiran stasiun Cikarang pada tahun 1887 sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia Karawang turut mendorong pertumbuhan mobilitas dan perdagangan di wilayah ini. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Cikarang mulai mengalami lonjakan pesat dengan masuknya kawasan industri, mengubah wajah kota dari pedesaan menjadi kota industri modern. Kini, Cikarang tak hanya dikenal sebagai kawasan industri, tetapi juga berkembang menjadi kota mandiri dengan hunian, pusat bisnis, pendidikan. Cikarang itu apa sih? Cikarang itu di mana sih? Sini kita kasih tahu sedikit. Jika dulu Cikarang identik dengan kawasan pabrik dan buruh, tentang Cikarang. Kini Cikarang bersiap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu gak? Ternyata Cikarang dikenal ekonomi ini hadir di pusat sebagai salah satu sesuatu yang baru di Cikarang, yaitu Cikarang International City, kawasan sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia Karawang turut mendorong pertumbuhan mobilitas dan perdagangan di wilayah ini. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Cikarang mulai mengalami lonjakan pesat dengan masuknya kawasan industri, mengubah wajah kota dari pedesaan menjadi kota industri modern. Kini, Cikarang tak hanya dikenal sebagai kawasan industri, tetapi juga berkembang menjadi kota mandiri modern dan terintegrasi baru di Cikarang. Dengan total luas 5 pusat bisnis, pendidikan, ikon baru di kota Cikarang, memiliki infrastruktur dan akses transportasi yang semakin lengkap. Jika dulu Cikarang identik dengan kawasan pabrik dan buruh, kini Cikarang bersiap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Faktanya, semua pertumbuhan ekonomi ini hadir di pusatnya kota Cikarang. Sesuatu yang baru di Cikarang, yaitu Cikarang International City, kawasan township modern dan terintegrasi baru di Cikarang, dengan total luasan 500 hektar yang akan siap menjadi ikon baru di kota Cikarang, memiliki infrastruktur dan future development kelas dunia yang siap hadir menjadi one-stop solution. Akan segera hadir juga rumah sakit internasional, sekolah internasional, sampai dengan mall yang akan hadir di Siniti. Dengan akses dan lokasi yang strategis berada di pusatnya kota Cikarang, Siniti siap menjawab kenyamanan hidup maupun tinggal di Cikarang dengan pengalaman yang baru dan berbeda. Yuk datang dan kunjungi market tinggal Resiniti untuk rasakan hidup nyaman di pusat kota Cikarang. Oke, putar yang satu lagi bisa, Bibi? Cikarang itu apa sih? Cikarang itu di mana sih? Sini. Atau lanjut ke urban hub aja? Presentasi urban hub aja?
dari Pasar Cikarang pada tahun 1950-an yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga sekitar Cikarang sampai dengan Karawang. Kemudian, kehadiran stasiun Cikarang pada tahun 1887 sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia Karawang turut mendorong pertumbuhan mobilitas dan perdagangan di wilayah ini. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Cikarang mulai mengalami lonjakan pesat dengan masuknya kawasan industri, mengubah wajah kota dari pedesaan menjadi kota industri modern. Kini, Cikarang tak hanya dikenal sebagai kawasan industri, tetapi juga berkembang menjadi kota mandiri, dengan hunian, pusat bisnis, pendidikan, rumah sakit, dan akses transportasi yang semakin lengkap. Jika dulu Cikarang identik dengan kawasan pabrik dan buruh, kini Cikarang bersiap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Faktanya, semua pertumbuhan ekonomi ini hadir di pusatnya kota Cikarang. Sesuatu yang baru di Cikarang yaitu Cikarang International City, kawasan township modern dan terintegrasi baru di Cikarang, dengan total luasan 500 hektar yang akan siap menjadi ikon baru di kota Cikarang. Memiliki infrastruktur dan future development kelas dunia yang siap hadir menjadi one-stop solution. Akan segera hadir juga rumah sakit internasional, sekolah internasional, sampai dengan mall yang akan hadir di Siniti. Dengan akses dan lokasi yang strategis berada di pusatnya kota Cikarang, Siniti siap menjawab kenyamanan hidup maupun tinggal di Cikarang dengan pengalaman yang baru dan berbeda. Yuk datang dan kunjungi marketing galeri Siniti untuk merasakan hidup nyaman di pusat kota Cikarang. Oke, kita masuk ke Urban Hub langsung ya. Disiapkan slide-nya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya yang udah join, yang sudah live di Zoom bersama Siniti ya, Cikarang International City. Mungkin yang baru join ya, atau yang masih tadi kurang paham ya, Siniti adalah merupakan kota mandiri baru ada di Cikarang di Kabupaten Bekasi di Jawa Barat ya, yang merupakan menjadi kota mandiri terbesar ya. Cikarang itu apa sih? Cikarang itu di mana sih? Sini kita kasih tahu sedikit tentang Cikarang. Kalian tahu gak? Ternyata Cikarang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan kawasan ini bermula dari Pasar Cikarang pada tahun 1950-an yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga sekitar Cikarang sampai dengan Karawang. Kemudian, kehadiran stasiun Cikarang pada tahun 1887 sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia Karawang turut mendorong pertumbuhan mobilitas dan perdagangan di wilayah ini. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Cikarang mulai mengalami lonjakan pesat dengan masuknya kawasan industri, mengubah wajah kota dari pedesaan menjadi kota industri modern. Kini, Cikarang tak hanya dikenal sebagai kawasan industri, tetapi juga berkembang menjadi kota mandiri, dengan hunian, pusat bisnis, pendidikan, rumah sakit, dan akses transportasi yang semakin lengkap. Jika dulu Cikarang identik dengan kawasan pabrik dan buruh, kini Cikarang bersiap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Faktanya, semua pertumbuhan ekonomi ini hadir di pusatnya kota Cikarang. Sesuatu yang baru di Cikarang yaitu Cikarang International City, kawasan township modern dan terintegrasi baru di Cikarang, dengan total luasan 500 hektar yang akan siap menjadi ikon baru di kota Cikarang. Memiliki infrastruktur dan future development kelas dunia yang siap hadir menjadi one-stop solution. Akan segera hadir juga rumah sakit internasional, sekolah internasional, sampai dengan mall yang akan hadir di Siniti. Dengan akses dan lokasi yang strategis berada di pusatnya kota Cikarang, Siniti siap menjawab kenyamanan hidup maupun tinggal di Cikarang. Oke, untuk Di pusat kota Cikarang. Stream Live mohon dibuka untuk kolom pertanyaannya. Ada berapa yang nggak off, Pak Habibie?
Masih sama. Oke. Ini kita ada dua. Ini kita mau bicara ini aja dulu langsung ke Urban Hub produk kita. Halo. Ya. Ini yang mau dibuka Urban Hub apa Hanami? Kemarin permintaannya ini yang untuk Hanami ya? Hanami. Hanami. Boleh Hanami. Silakan di share screen Pak Bibi. Siap. Siap, sebentar kita share screen. Mohon dibantu Pak untuk share screen. Ini saya bantu print screen aja ya, Pak Bibi ya. Oke, siap. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini kita tentang Hanami ya, klaster Hanami yang ada di 50 hektar yang quarter, yang international quarter. Oke. Jadi Mizumi at Hanami. Ya, jadi ini klaster yang namanya Hanami, terus tipe rumahnya adalah Mizumi. Ya, ini adalah gerbang utamanya ya Hanami. Ini apa namanya? Gate-nya one gate system dengan memakai access card ya. Ini gerbangnya ya, sangat mewah ya Bapak Ibu ya, gerbang untuk klaster Hanami. Nah, di dalam klaster Hanami ini terdiri dari 4 tipe. Ada Mizumi, ada Sora, ada Kaze, ada Mori. Nah, kita sedang pasarkan adalah tipe yang Mizumi ya. Mizumi dengan konsep Japanese ya. Ini kita memiliki 18 premium fasilitas di satu klaster Hanami ya. Ada clubhouse, swimming pool, kids pool, green scenery, jogging track, basketball, yoga, garden, gazebo, musola, amphitheater, thematic garden, gym area, barbecue, 24 jam security, one gate system, library, game room, dan children playground. Banyak sekali ya. Mungkin di klaster lain, perumahan lain itu hanya 5 ataupun 8 ya, maksimal kita sampai 18. Nah, ini dengan fasad kita, clubhouse-nya ya, basketballnya, hall-nya, kemudian kolam renangnya, area bermain, kemudian ini ada playground, ini library, kemudian ada lagi gym, kemudian game room, kemudian ada musola. Nah, ini fasadnya Bapak Ibu ya. Jadi kita tipenya adalah 47 bangunan dan tanahnya 60. Dimensi tanahnya adalah 6 kali 10, lebar 6, panjang 10 dengan 2 lantai.
3 kamar tidur ya. 2 lantai dengan 3 kamar tidur. 1 kamar tidur di bawah, 2 kamar tidur di atas. Ini dalam interiornya yang seperti ini, Ibu. Dibantu Pak untuk share screen-nya Pak. Belum. Nah, untuk layoutnya seperti ini ya. Lantai 1, lantai 2 ya. Tanahnya 66 kali 10, lebar 6 panjang 10, buildingnya 47, memiliki 1 carport ya, dan taman depan. Taman depan kalau mau dijadikan carport juga bisa ya. Ya, tapi tamannya hilang ya, jadi buat parkiran. Kemudian kita ceilingnya 2,8 meter. Di bawah kita ada kamar tidur 1, kamar mandi ya, toilet. Kemudian kita open space, area dapur, ruang makan dan ruang tamu menjadi 1. Nah, kelebihannya kita ada ruang belakang, taman belakang ya, di belakang backyard yang cukup luas. Dan di lantai 2 kita ada 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi ya, master bedroom, dan 1 kamar tidur anak, seperti itu. Jadi 3 kamar tidur, 1 di bawah dan 2 di atas, 2 kamar mandi, 1 di bawah dan 1 di atas. Nah, harganya kita mulai dari 723 juta ya. Cicilan ini harga cash ya Bapak Ibu, 723 juta. KPR bank ini kita 4 jutaan per bulan untuk tenor 20 tahun. Kalau tenor Bapak Ibu 10 atau 15 tahun berarti cicilannya lebih besar. Booking fee di sini hanya 10 juta, Bapak Ibu bisa langsung akad. Ini program yang tanpa DP. Kemudian kita sudah free BPHTB, AJB, balik nama, dan notaris. Kemudian untuk biaya APR kita juga free 3% dari plafon. Nah, jika lebih dari yang kita cover, Bapak Ibu bayar selisihnya ya. Ini untuk klaster Hanami. Oke. Keuntungan klaster Hanami adalah berada di international quarter yang 50 hektar ya, fase 1 yang kita sedang kembangkan. Kemudian kita ada selangkah menuju mall, kemudian direct access to main boulevard, jalan utama, dekat ke jalan provinsi Pantura 0 km, dan main gate utama, dekat ke rumah sakit Aspen Medical, dekat ke sekolah high school internasional, cukup jalan kaki ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita memiliki 2 lantai dan 3 bedroom. Dalam klaster kita memiliki 18 premium fasilitas. Kemudian kita sudah free smart door lock, terus kita memakai Joint Green Building Certification. Kemudian kita memiliki private backyard, taman belakang yang cukup luas. Nah, taman belakang yang itu di belakang bisa difungsikan sebagai tempat makan ya, semi outdoor, dan pantry ya, dapur bisa dipindahkan ke belakang, dan ruang area servis cuci jemur ya, seperti itu. Kemudian private community ambience, kemudian walking distance to lifestyle ya, healthcare and education ya, dekat dengan rumah sakit dan pusat pendidikan. Kemudian high potential for capital appreciation. Jadi ini tinggi untuk disewakannya ya, kalau Bapak Ibu ini disewakan tinggi, atau Bapak Ibu untuk investasi capital gain-nya juga tinggi. Oke, jadi klaster Hanami ini cocok untuk siapa sih Bapak Ibu ya? Jadi klaster Hanami ini cocok untuk orang yang mau upgrade rumah, orang yang ingin membeli rumah, keluarga yang sudah mapan, yang punya 2 anak ya, yang dulu rumahnya bukan di klaster, yang dulu rumahnya nggak tingkat, dia pengen punya rumah tingkat yang nyaman, yang strategis, yang fasilitasnya komplit dengan sistem klaster. Jadi untuk orang yang ingin upgrading. Oke, yang kedua adalah untuk hunian ekspatriat ya. Untuk hunian para ekspatriat juga bisa, dari perusahaan yang punya ekspatriat bisa beli di sini, tinggal di sini. Biasanya ekspatriat di kawasan industri di sini itu adalah orang Korea dan orang China yang suka tinggal di landed house. Kalau orang Jepang lebih suka di apartemen. Oke, jadi targetnya bisa untuk upgrading ya, hunian ya, keluarga yang sudah mapan atau ingin kenyamanan ya, ingin menaikkan status sosial ya, bisa tinggal di Hanami. Yang kedua adalah untuk ekspatriat ya, orang China maupun orang Korea ya,
yang kerja di kawasan industri sekitar Cikarang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa disewakan, ya, Bapak Ibu bisa disewakan sebagai rumah kos untuk karyawan. Oke, ya, itu untuk karyawan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau mall sudah jadi, rumah sakit sudah jadi, kampus sudah jadi, sekolah sudah jadi, berapa ribu karyawan, berapa ribu mahasiswa yang butuh tempat tinggal untuk kos. Dan untuk harga sewanya saya kasih tahu Bapak Ibu ya, untuk di Cikarang sendiri, di daerah GCC Cikarang Utara dan sekitarnya, itu paling murah kos-kosan itu 1 juta sampai 1,5 yang standar ya, yang standar. Untuk yang lebih baik di Jababeka itu sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah per bulan Bapak Ibu ya. Itu cuma fasilitas AC kamar mandi dalam. Ada yang ada TV-nya, ada yang nggak ada TV-nya ya. Banyakan yang ada TV-nya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau di sini kita bisa sewakan 1,7 sampai dengan 2.250.000 ya, dengan ada 2 kamar ya, dan 1 kamar yang tidurnya agak gede ya, 2 kamar standar dan 1 kamar deluxe. Nah, ini total netnya itu bisa mencapai 5 juta per bulan Bapak Ibu ya, untuk disewakan. Nah, di sini saya akan kasih tips ya, dari klaster Hanami ini ya. Bapak Ibu cukup membayar 180 juta. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan capital gain di tahun kelima itu sebesar 1,9 miliar. Nanti kita masuk ke hitungannya, ke simulasinya. Oke, saya nanti akan share untuk simulasinya. Oke, Bapak Ibu, saya akan share untuk simulasinya. Sudah terbuka untuk simulasi, Pak. Oh, sudah ya. Sudah sama Pak Habibie. Oke, kita ke atas Pak Habibie. Paling atas. Simulasi dan cara bayar. Oke. Oke. Nama klaster adalah Hanami ya. Mizumi ya, tipenya adalah S03 bloknya. Luasan 6x10, 60 meter, bangunan 47. Oke, cara bayar kita ada 3, ada tunai keras, ada tunai bertahap, dan ada KPR. Oke, tunai keras harganya 736 ya, 2 minggu lunas. Bapak Ibu cukup bayar walking fee 10 juta, kemudian 2 minggu kemudian dilunasi. Ya, simpel tunai keras. Oke, masuk yang tunai bertahap 12 kali, ke bawah, next. Ke bawah. Oke, stop. Oke, stop. Oke, harganya 778.400 ya, 10 juta booking fee, kemudian sisanya dibagi 12. Nah, seperti itu aja. Terus kalau 24 harganya menjadi 810 ya, booking fee 10 juta, harga dibagi 24. Seperti itu, simpel ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang untuk perhitungan KPR ya. Nah, saya akan menjelaskan ya, bagaimana Bapak Ibu investasi properti, bisnis properti yang aman tapi cuannya besar. Dengan modal 180 juta ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai ya 1,9 miliar. Bagaimana perhitungannya? Oke. Ini contoh simulasi untuk KPR DP 10%.
Oke, harga menjadi 821.500. Bapak Ibu cukup bayar 10 juta booking fee. Kemudian Bapak Ibu bayar DP 5%. Subsidi dari developer itu sebesar 5%, 41 juta. Jadi Bapak Ibu bayar 41 juta, 90% adalah plafon 739 juta. Nah, kita ambil asumsi tenor 20 tahun nih ya Bapak Ibu, dengan fix bunga Bank Mandiri 3,75%, fix 5 tahun ya, minimal tenor 15 tahun, kita ambil jangka waktu 20 tahun yang warna biru. Oke, kita dengan adanya DP kita ada promo subsidi cicilan 12 bulan. Jadi Bapak Ibu dengan bunga fix 3,75. Kenapa saya ambil fix 5 tahun? Nanti saya kasih kenapa saya ambil fix 5 tahun 3,75, nanti saya terangkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu cukup bayar 4,3 juta per bulan. Nah, kita dapat subsidi 12 bulan, 1 bulan 2 juta untuk tahun pertama. Jadi Bapak Ibu cukup bayar 2,3 juta selama 12 bulan, kemudian tahun kedua sampai tahun kelima Bapak Ibu bayar 4,3 jutaan. Oke. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu cukup keluarkan dana 10 juta, kemudian 31 juta, kemudian tiap bulannya Ibu selama setahun 2,3, dan tahun kedua sampai tahun kelima cicilan banknya 4,3. Itu dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ke bawahnya Didi. Oke, agak di zoom gedein dikit bisa. Oke. Investasi bijak cuan besar. Bapak Ibu cukup modal 180 juta, beli rumah harga 800 juta lebih. Ya. Jadi ROI-nya bisa 5 tahun mencapai 4,5 kali. Contoh ya, ini gimana? Ya, modal tadi berapa DP Ibu bayar? 41 juta, 5%. Kemudian cicilan yang 12 bulan yang 2,3 Ibu bayar setahun 28 juta. Terus cicilan yang ke-6 Ibu bayar berapa? Cicilan bulan bayar yang 4,3 juta. Itu selama 6 bulan. Kenapa 12 plus 6? Ya, 12 plus 6 ini adalah masa pembangunan, grace period dan masa pembangunan untuk serah terima unit ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu unitnya jadi dan bisa disewakan ya. Terus kita modal itu adalah 96 juta. Kemudian 84 jutanya buat beli fully furnished Bapak Ibu. Kita beli kasur, tempat tidur, kemudian lemari, mesin cuci, kompor ya. Kemudian alat-alat perlengkapan dapur ya. Nah, kita beli untuk kos-kosan 3 kamar. Kita tidak usah terlalu mewah Bapak Ibu ya, yang penting fungsional. Oke, total investasi Bapak Ibu 180 juta. Oke, Bapak Ibu memiliki 2 kamar standar dan 1 kamar deluxe. Saya hargai sewanya 1,7 dan 2.250. Total adalah 5.650. 600